Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berkenan mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Hari ini Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020 yang diperuntukkan bagi Gereja Kristen Ekumene Jemaat Kebalen Babelan Bekasi, yang dilangsungkan pada pukul 19 tepat. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Tuhan, dan marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, marilah kita mengangkat hati memuji Tuhan dengan Kidung Keesahan 31 atau Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang di Kau yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita berdoa dan mentahbiskan ibadah rumah tangga saat ini. Ibadah rumah tangga Gereja GKO Jemaat Kebalen yang diterima di kediaman masing-masing rumah tangga, keluarga lepas keluarga, hanya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mengurapi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akan membaca litani dari Amsal pasal 3 pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan 35, yang bisa diikuti dengan membaca bergiliran satu-satu ayat untuk satu orang. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Demikianlah litani firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada saat ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita kembali bernyanyi dengan Kidung Keesahan 120
kita menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Sabdamu ya Tuhan, sungguh mengagumkan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, roti kehidupan kami, sumber segala kasih karunia dan berkat, yang kami panggil Bapa di dalam nama Yesus Kristus, adalah merupakan sukacita tak terhingga bila kami memperoleh perkenanan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dapat menikmati hadirat Tuhan bersama keluarga tercinta melalui ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada saat ini. Ya Tuhan, ya Allah, firman-Mu adalah kebenaran yang mengubahkan, yang memperbarui, yang memberkati. Kiranya semua kami dapat terima dengan hati yang penuh syukur, hati yang sudah dijamah dan dirubah Tuhan menjadi seperti tanah yang subur, sehingga setiap pemberitaan firman-Mu menjadi sukacita yang abadi di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 124 ayat 1-8 menjadi pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyinya. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika marah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang minggu keempat di bulan Agustus tahun 2020, kita menerima tema khotbah untuk terus dibekali dan berdiri kokoh dalam penghayatan yang dapat menjawab pertanyaan sekitar problema kehidupan yang kita jalani, baik secara pribadi maupun keluarga. Tema itu bersuara lembut namun tegas menelusuri kehidupan kita, agar berespon saat kita sedang menghadapi berbagai situasi, yaitu tidak lagi hanyut tetapi terluput. Tema ini sangat ideal dengan kehidupan kita sehari-hari yang sedang diperhadapkan dengan situasi global internasional, yaitu wabah pandemi virus corona COVID-19. Tidak sedikit yang kewalahan menghadapi COVID-19 ini, entah itu negara pertanian, negara industri, entah itu negara berkembang, maupun negara yang maju pesat dengan teknologinya. Negara sekelas Amerika Serikat, Cina, Jerman, Inggris, Spanyol, dan Italia mengalami berbagai kesulitan dan kesedihan menghadapi wabah ini. NKRI yang kita cintai ini sedang berjuang juga dengan sekuat tenaga untuk segera lepas dari virus corona ini. Penerapan razia masker bisa ditemukan dan dilihat di perapatan jalan raya
Demikian juga dengan pemukiman-pemukiman yang sedang masuk kategori zona merah atau hitam. Hampir setiap jam di media sosial dan televisi ada laporan atau pengumuman korban yang terpapar, korban yang meninggal dunia, dan informasi yang sembuh dan pulih. Bila diupdate, berita-berita itu ada juga yang tidak peduli, sementara yang ketakutan, yang was-was, dengan berbagai perasaan yang caruk-maruk, dapat dialami dan dirasakan masyarakat luas di negeri kita NKRI tercinta ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita tidak lagi hanyut tetapi terluput. Dirujuk dari Mazmur 124 ayat 1-8 yang bersikuku tegas berwibawa menekankan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ayat 1, artinya jikalau Allah tidak menyertai kita, kita tidak sempat luput dari jebakan-jebakan hidup atau menangkis musuh rohani kita. Bahaya dan kesukaran yang kita hadapi mungkin tampaknya demikian besar sehingga tidak seorang pun selain Allah dan kuasanya yang ajaib dapat menolong kita. Namun jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Tidak ada musuh atau situasi dapat mengalahkan kita bila Allah di pihak kita. Keberpihakan Allah ini sangat penting untuk dialami dan dirasakan oleh setiap kita, dan harus mampu menjaga dan merawat atau memeliharanya, karena kita lemah adanya dan terbatas juga. Kita harus juga patuh dan taat kepada setiap perintahnya atau firman-Nya. Harus kita dengarkan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, kemudian kita lakukan dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh pula. Sebab pada bagian seperti inilah kita dapat terlindung dan terpelihara dengan keberpihakannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 7-8 muncul pertanyaan, yaitu pernahkah kita merasa terperangkap oleh masalah yang bertubi-tubi? Jawaban terhadap pertanyaan itu adalah, bersama Allah selalu ada jalan keluar, karena Dialah pencipta segala yang ada. Tidak ada masalah yang tidak mampu Dia atasi. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Dia. Kita bisa datang kepada pencipta untuk memohon pertolongan kala kita membutuhkan, karena Dia berpihak kepada kita. Allah akan memberikan jalan keluar. Kita hanya perlu mempercayainya dan mencari jalan keluar tersebut. Daud membandingkan ini dengan seekor burung yang lolos dari perangkap pemburu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahaya yang mengancam yang dihadapi pemazmur disebabkan oleh manusia. Namun Tuhan yang menjadikan langit dan bumi sanggup membendungnya. Tuhan memihak kepada orang-orangnya, meliputi akan mereka dan menjadi penolong mereka. Pengakuan Mazmur 124 ini diperkuat dengan kedatangan Yesus Kristus yang memihak kepada orang-orang yang terancam dan yang rendah. Biar Ia sendiri dibunuh, Tuhan meluputkan Dia oleh kebangkitannya dari antara orang-orang mati. Dengan demikian, kita pun bebas memasyurkan Dia. Bukan kelak di dunia seberang, tetapi sekarang juga. Bila kita menghadapi orang yang main kuasa, atau bahaya yang mau menghanyutkan kita, atau jerat ketidakadilan dan kemiskinan, serta maut sekalipun, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari Tuhan, penolong dan pembebas manusia. Amin. Kita bernyanyi kembali dengan Kidung Kesaan 497 atau Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia,
di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir, menolong kami di saat kami mengalami berbagai tekanan, berbagai musibah, berbagai bencana, berbagai ancaman dan berbagai bahaya yang selalu merenggut jiwa raga kami, materi kami, bahkan hidup kami. Namun dengan pertolongan-Mu yang selalu hadir tepat pada waktunya, maka kami dibebaskan, kami dilindungi, kami dijaga, dan kami dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Kami tidak akan lagi takut akan ancaman dan bahaya itu, ataupun segala ancaman-ancaman yang mau membinasakan hidup kami. Bila keberpihakan Tuhan kami jaga, kami pelihara, kami turuti, kami percayai, kami yakini, maka apapun perjalanan hidup yang terbentang di hadapan kami, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu adalah sempurna senantiasa terjadi dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai masalah dan problema kehidupan ekonomi oleh karena berhenti dari pekerjaannya setiap hari. Segala sesuatu yang menjadi sumber kehidupan mereka terganggu. Ketentraman mereka terganggu, keberbahagiaan mereka juga terganggu. Kami datang kepadamu Tuhan agar mereka tertolong dengan semua kondisi dan keadaan yang mereka hadapi. Kami juga memohon dan menyerahkan kepada Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami ketidakadilan. Mereka tersiksa oleh karena hukum tidak dijalankan dengan baik. Hukum tidak ditegakkan di dalam memproses seluruh kondisi mereka, sehingga mereka karena tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai perlindungan, tidak mempunyai saudara yang membackup, kiranya Tuhan menolong mereka. Demikian juga para anak yatim piatu, para duda, para janda yang sendirian menjalani hidup ini, mereka membutuhkan pertolongan. Kasih Tuhan melawat mereka, kasih Tuhan memulihkan mereka, jamahan Tuhan mengokohkan seluruh pengharapan mereka, sehingga mereka mengalami kehidupan ini tidak sendiri karena selalu dijaga dan dikawal oleh Tuhan lewat pertolongan. Kami berdoa untuk seluruh umat percaya di seantero dunia, khususnya di Indonesia, terlebih-lebih di gereja Tuhan GKI Jemaat Kebalen. Semuanya mereka hidup dan percaya atas firman-Mu, sehingga apapun ancaman bahaya yang mengancam hidup mereka, mereka akan terlindung karena pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi orang yang berduka, bagi orang yang bersedih karena ditinggal oleh saudara-saudara mereka melalui kematian dan membuat mereka menangis sedih. Kami datang kepadamu, hiburkan mereka dan tolong mereka agar dapat kembali bangkit dan dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Banyak hal yang kami minta kepadamu Tuhan, tapi kami yakin, kami percaya lebih daripada apa yang kami mohon dan doakan, Tuhan pasti sediakan dan genapi, karena doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah rumah tangga saat ini sambil bernyanyi dengan Kidung Keesaan nomor 520 atau PKJ 129, Kau Perkasa Ku Lemah. Kidung Keesaan 520. Kau perkasa ku lemah. Kau perkasa ku lemah, jauhkanku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, hingga pada sisimu. Di rumah-Mu ku tinggal tetap. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuanku, biar aku dekat padamu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya saat melaksanakan ibadah rumah tangga bersama keluarga tercinta saat ini. Bila hati pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara tergugah untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan dan program-program pelayanan dalam mendukung melalui doa dan bantuan dana, silakan menyalurkannya kepada bendahara gereja, yaitu Penatua Esti Prihantini. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat dan tetap semangat dari saya, Gembala Sidang. Salam dan hormat Pendeta W. Simorangkir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa
dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih.